Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sarota edisi Kamis 23 Juni 2022. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami yang lelap. Dan saat ini di pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan doa yang kami panjatkan, Tuhan Engkau yang memberi berkat bagi kami, agar firman-Mu ini boleh masuk ke dalam hati kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Imamat 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian datanglah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu persembahan yang layak. Sering dalam kehidupan kita ada pertanyaan, bagaimana dengan persembahan yang dipersembahkan yang asalnya dari hasil kejahatan atau hasil dari pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan, misalnya dari hasil judi, ya, hasil korupsi, apakah itu diterima atau tidak diterima oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu, bacaan kita ini dia bercerita tentang hukuman Tuhan terhadap dua anak Imam Harun, yakni dia adalah Nadab dan Abihu. Nah, keduanya ini dihukum karena mengambil api dari sumber api yang tidak diperkenankan Tuhan untuk membakar persembahan. Bahkan keduanya ternyata harus mati sebagai ganjaran dari perbuatan mereka yang mencemarkan persembahan. Tuhan
telah memerintahkan sumber api untuk membakar ukupan wangi-wangian yang dipersembahkan bagi Tuhan. Namun pada ayat 1 ditulis di situ, mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, mereka juga dianggap merampas hak imam besar, walaupun Harun yang adalah imam besar adalah ayah mereka. Karena sudah menjadi ketetapan bahwa persembahan kemenyan di atas mezbah hanya dapat dilakukan oleh imam besar. Nah, persembahan kepada Tuhan adalah pengakuan dan rasa hormat terhadap kekudusan Tuhan. Untuk itu persembahan yang dipersembahkan ya haruslah kudus, tidak boleh bersumber dari api lain, yakni yang sumbernya dari apa yang tidak diperkenankan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mencemarkan persembahan adalah tindakan mempermainkan Tuhan dan menghina Tuhan sebagai pribadi yang kudus. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 di situ dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, persembahan yang kudus hendaknya bersumber dari kekudusan hidup. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau boleh dan memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang mengejarkan kami untuk memberikan persembahan yang kudus dari hasil jeripayah kami yang baik. Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang memakai kami agar firman-Mu juga ini dapat dirasakan dan dilakukan oleh orang lain. Tuhan, saat ini di tengah-tengah pergumulan kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang tidak kami sebutkan namanya tetapi ada di dalam hati kami. Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, biarlah mereka boleh pulih dan kembali memuliakan Tuhan. Juga Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan kiranya boleh menjadi alat untuk kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Engkau yang menghiburkan mereka agar kiranya mereka boleh dan dapat dihuburkan dan kembali bersuka cita dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Engkau yang memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah setiap hal yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, tidak mengangkat diri kami, tetapi nama Tuhan yang selalu kami puji dan muliakan di dalam setiap kegiatan pekerjaan kami. Anak-anak yang akan bersekolah, Engkau yang menuntun mereka agar ilmu boleh mereka dapat, dan tidak hanya itu, hikmat boleh datang kepada anak-anak kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, demikianlah renungan Sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.